Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqahana fid din wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah Masjid Jamiatul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang berikan nikmat hidayah, taufik dan inayahnya kita kembali bisa berkumpul di masjid ini, telah bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan pula kita selalu mengingatkan untuk selalu berniat nawaitu an ataqifa fi hadzal masjid sunatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi alihi wa likum fid dharain amin. Yang kita bicarakan kemarin masalah nih wasiat pribadi dimasukkan ke dalam kain kapan, tulis tangan sendiri, insyaallah tidak akan diadab di dalam kubur. Ini hadisnya kemarin yang diuraikan daripada Anas bin Malik. Nah, adapun yang kedua, ini yang pernah dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, ditulis Bismillahirrahmanirrahim di kain kapannya, tapi jangan pakai baris lah, jangan pakai baris, Arab gundul, bahasa kitanya Arab gundul. Tulis Bismillahirrahmanirrahim di kain kapannya, insyaallah kata beliau mayat tersebut tidak akan diazab Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, itu daripada Imam Abu Hanifah. Yang sebelahnya doa untuk mengganjal jenazah di dalam lubang 5 biji. Ini supaya mayat ini tadilah jangan tertelentang. Jadi bikin gumpalan-gumpalan besar. Nah, itu dibaca minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, sambil membikin begini. Nah, satu ganjal di kaki atau di kepala dulu supaya mayat tadi jangan tertelentang. Jadi ini gumpalan tanah besar, itu yang dibaca minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Satu, gumpal lagi, baca lagi minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, gumpal lagi sampai jumlahnya 5. Nah, taruh di kepala, bahu, pinggang, lutut dan kaki lah, sebagaimana susunan daripada tali kain kapan 5. Yang kedua, doa untuk dimasukkan ke dalam kain kapan 5 biji tanah kecil-kecil. Jadi seperti kelereng lah bikin. Baca inna anzalnahu fi lailatul qadri sampai habis. Itu nanti dimasukkan ke dalam kain kapan mayat. Gumpal kecil-kecil aja. Nah, ini ada hadisnya kemarin mutasilun, bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada terdapat di dalam kitab Bujairimi yang disebutkan oleh Imam An-Nasyiri bisanadin mutasilin, dengan sanad beliau mengambil hadisnya sampai kepada Rasulullah membaca inna anzalnahu fi lailatul qadri itu 7 marratin, 7 kali. Kalau 1 biji langsung baca 7 kali. Kalau ingin banyak 1 biji 1 kali sampai jumlahnya 7. Ini pilih antar 2. Kalau ingin 1 biji saja yang kecil seperti kelereng, baca itu 7 kali. Inna anzalnya 7 kali. Kalau anak-anak yang lain atau keluarga yang lain ingin mengambil berkah juga, jumlahnya 7.
Jadi satu biji itu baca 1 kali, jumlahnya 7. Masukkan juga ke dalam kain kapan. Cuma kalau kita lihat di dalam kitab disinilah ini dibaca 7 kali, 1 biji aja. Kalau ingin banyak tidak masalah, tidak masalah. Jadi yang pertama tadi ini yang ditulis wasiat pribadi yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik, ini ditulis tangan. Lah, tidak boleh difotokopi. Tidak boleh difotokopi. Jadi tulis tangan. Allahumma inni as'aluka biizzatika ya aziz. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepada Engkau dengan kemuliaan Engkau, wahai aziz, wahai orang yang mulia. Wa bi kudratika, dengan sebab kudrat sampian, ya qadir, wahai orang yang kuasa. Wa bi hilmika, dengan sebab sifat hilim, sifat lemah lembut Engkau, ya halim, wahai halim. Wa bi azamatika, dengan keagungan Engkau, wahai azim. Wa bi rahmatika ya wa bi mannika ya manan antahfazani bi imani. Ya Allah, tolong pelihara iman saya. Qaiman pada waktu berdiri, wa qaidan pada waktu duduk, wa raki'an waktu ruku', wa sajidan wa hayyan wa maitan pada waktu hidup, pada waktu mati, wa ala kulli halin, dan setiap keadaan. Ilahi hada awalu qudumi ilaika, wahai Tuhanku, ini adalah awal-awal kedatanganku kepada sampeyan. Fa'akrimni, itu fa' itulah, ini bulatannya hilang di fotokopi. Fa'akrimni, maka muliakanlah saya. Fa inna dhaifa idza nazala biqaumin yukramu, karena sesungguhnya apabila tamu datang biqaumin, di suatu kaum, yukramu, akan dimuliakan. Wa anta aula bil ikram, dan sampean sangat lebih memuliakan lagi dengan tamu. Ilahi madumtu hayyan anta ahsanta ilayya al-an. Wahai Allah, madumtu hayyan, selama saya hidup, anta ahsanta ilayya, sampean selalu berbuat baik terhadap saya. Al-ana in qata'a hayati, sekarang ini wahai Allah Ta'ala, kehidupan saya telah terputus. Wala tamna ihsanaka anni, dan janganlah sampean memutus daripada kebaikan sampean anni, daripada saya. Biwafati, dengan wafatnya saya, al-ana sekarang. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat Engkau wahai yang pengasih maha penyayang. Ya dalilal mustakhirin. Nah, itu sebagian terjemahnya lah, itu ditulis tangan. Walaupun misalnya seminggu baru selesai 1 baris nih lah. Nah, bila sudah selesai nanti di laminating, nah supaya jangan terhapus tulisan tadi. Karena umur kita ini tidak berbau apa persiapan kita pada waktu kematian. Sudah. Nah, itu pada minggu yang lewat kita bicarakan sudah selesai. Namun jangan lupa lah, nah di dalam kitab sini lagi, sengaja belum bawa kitab-kitabnya nah. Karena kita ini pelupa aja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah, di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sudah meletakkan mayat itu ke dalam kubur, yang kemarin itu dibacalah bismillahi wa billahi wa millahi wa ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibaca setelah ditutup kubur tadi? Yang pertama, Allahumma ajirha minasyaitan, ya Allah, lindungilah mayat ini daripada syaitan. Wa min adzabil qabri, dan lindungi dia daripada adab kubur. Wa tsabbit indal mas'alati mantiqiha, dan ya Allah, tetapkanlah jawaban indal mas'alati, pada waktu dia ditanya, mantiqiha, di dalam tutur katanya. Waftah abwabas samai li ruhiha, dan bukakanlah pintu langit wahai Allah, li ruhiha, untuk rohnya. Itu bila sudah kita meratakan atas kubur. Nah, setelah itu riwayat daripada Abdullah bin Umar bahwasanya Umar bin Khattab pernah berwasiat, bila aku mati, kata beliau, bacakan di nisan kepalaku itu surah Al-Fatihah, kemudian pada nisan untuk kakiku itu bacakan ayat kursi dan surah Al-Baqarah yang akhir tuh, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Jadi kalau yang di kepala nisan mayat itu baca Fatihah, terserah aja waktu berdiri kan bacanya terserah.
Kemudian di sebelah kakinya baca ayat kursi dan amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minin. Itu amalan ulama-ulama salaf. Bukan ulama salaf lagi, ini tabi'in, inilah Abdullah bin Umar, sahabat Rasulullah. Bolehlah kita baca, boleh. Allahumma ajirha minasyaiton, ya Allah selamatkanlah mayat ini daripada syaitan. Nah, sudah diceritakan kemarin bahwasanya syaitan akan masuk ke dalam kubur. Syaitan akan masuk dan dia akan menyerupai diri kita. Di saat malaikat Munkar Nakir bertanya, "Marabbuka, siapa Tuhan kamu?" Maka yang menyerupai syaitan tadi, yang menyerupai diri kita, mengatakan, "Akulah Tuhan kamu." Bisa menjawab kita. Wallahu a'lam. Makanya Rasulullah membaca Allahumma ajirha minasyaiton, ya Allah lindungilah mayat ini daripada syaitan, wa min adzabil qabri, dan daripada azab kubur. Jadi kalau tidak hafal bahasa Indonesia aja enggak apa-apa, karena doa itu yang penting kita paham apa yang dibaca. Ini kalau dalam kitab sinilah. Wa yustahabbu ay yaqra'a indahu syai'un minal Qur'an, dan dianjurkan membaca di sisi mayat tadi syai'un, sesuatu minal Qur'an, daripada Qur'an. Wa in khatamul Qur'an kana afdalu, jikalau dikhatamkan Al-Qur'an itu lebih afdal lagi. Itu perkataan Imam Syafi'i, itulah perkataan Imam Syafi'i. Dahulunya kata Imam Ahmad bin Hanbal, ini Imam Ahmad bin Hanbal bercerita, yang pegangan orang-orang Wahabi inilah. Kan orang Wahabi ini kan murid-murid daripada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal inilah, cuma mereka menyeleweng daripada mazhab tersebut. Wahabi ini. Dahulunya kata Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab sinilah, dahulunya aku pernah mengatakan, berfatwa bahwasanya mengirimkan bacaan untuk mayat itu tidak sampai. Tidak sampai. Nah, sekarang kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku klarifikasi apa pendapatku tersebut. Itu ada dalam kitab sinilah, dalam kitab sini. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal pun mengatakan sampai orang yang mengirim bacaan-bacaan untuk si mayat. Yang kedelapan adalah pembahasan yang kedelapan. Kemarin yang ketujuh itu dimakruhkan mengkapuri atau mewarnai kubur, wal binai, dan membangun suatu bangunan di atas kubur, wal kitabati alaihi, menulis tulisan di atas tulisan kubur lah. Tapi kemarin dibantah dengan pendapat Imam Syafi'i, kemarin lah diperbolehkan. Di Imam Abu Hanifah kemarin lah alasannya batu yang diletakkan oleh Rasulullah SAW lah pada waktu saudara Rasulullah SAW yang bernama Utsman bin Maz'un itu sebagai penanda, kata Rasulullah, sebagai penanda ini saudaraku Utsman bin Maz'un. Lalu dikias oleh Imam Abu Hanifah, boleh saja kepala nisan itu ditulisi nama, itu kemarin lah. Itu yang ketujuh sampai di situ. Yang kedelapan, ini perkara makruh kalau gini lah. Sifat-sifat kubur. Yudau al-qabril hisyun, diletakkan di atas kubur itu hisyun, batu-batu kerikil. Nah, ini jarang kita kerjakan di sini. Wa indar ra'sihi hajarun aw khashabatun, dan di sisi kepalanya itu diletakkan batu atau kayu. Amma wad'ul hisi falamma ra'ahu Syafi'i mursalan. Adapun meletakkan kerikil-kerikil kecil, inilah. Biasanya kalau di Banjar itu pakai kerikil-kerikil yang warna putih itu nah. Nah, jadi bisa ditutup mayat tadilah kuburan tadi, baru diletaki kerikil-kerikil yang berwarna putih. Falimma ra'ahu Syafi'i mursalan. Karena ada hadis yang
mursal yang bersambung daripada Imam Syafi'i pada Rasulullah, annahu wada'ahu ala qabri ibnihi Ibrahim, bahwasanya Rasulullah SAW dahulunya pernah meletakkan batu-batu kerikil, kata Imam Syafi'i, ala qabri ibnihi Ibrahim, di atas kuburan anak Rasulullah SAW yang bernama Ibrahim. Itu anak Rasulullah Ibrahim lah. Wa ruya annahu ra'a ala qabrihi purjatan. Itu hadis pertama. Dan diriwayatkan lagi riwayat yang lain, annahu, bahwasanya ra'a, melihat Rasulullah ala qabrihi, atas kuburnya Ibrahim, purjatan, ada celah-celah lubang. Yang namanya pasir lah, di padang pasir. Nah, pas ditutup kuburan tadi ternyata ada yang berlubang. Nah, fa amara biha fasaddat. Kemudian Rasulullah menyuruh dengan batu-batu kerikil tadi itu untuk menutupi lubang-lubang yang ada di kubur. Itu tujuan kerikil-kerikil tadi. Siapa tahu dimasuki binatang-binatang kan lah sampai ke bawah, membuat lubang. Nah, dengan adanya kerikil tadi, apabila ada lubang, kerikil tadi akan menutupi. Tujuannya. Waqala, dan Nabi bersabda setelah Rasulullah menyuruh inilah kuburan Ibrahim anak beliau ditutup dengan batu-batu kerikil tadi, Rasulullah bersabda, innaha la tadurru wa la tanfa'u, bahwasanya batu kerikil ini, kata Rasulullah, la tadurru, tidak akan bisa memberikan mudarat, wa la tanfa'u, dan tidak bisa memberikan manfaat. Artinya hukumnya boleh saja, tidak diharuskan. Wa innal abda idza amila syai'an ahabbullahi minhu ayatanaqahu. Sesungguhnya hamba, kata Rasulullah, apabila dia beramal sesuatu, ahabbullah, yang paling dicintai Allah Ta'ala, minhu, daripada hamba tadi, daripada amalan hamba tadi, ayatanaqahu, bahwasanya dia menyempurnakan amal. Pahamkah? Anda bisa dipaham. Ini kiasan Nabi. Ini kiasan Nabi. Kita pelan dalam baca hadis inilah. Ini diantara dalil bahwasanya hukum itu boleh dikias. Kalau orang-orang kan lah Quran hadis, tidak boleh pakai kias, kan gitu. Lalu bila sudah tidak pakai kias, lalu hukumnya bid'ah, haram, kafir. Nah, ini tidak paham kias. Nabi SAW pakai kias. Coba kita perlu membaca hadisnya. Ini kiasan. Innaha la tadurru, batu kerikil-kerikil ini, kata Rasulullah, tidak akan bisa memberikan manfaat dan mudarat. Paham? Paham. Nah, ini koma, ini kalimatnya koma. Ini ada hadis-hadis seperti ada koma, ada titik. Bila titik itu habis perkara. Tapi kalau ada koma berarti ada sangkut pautnya, permasalahannya. Batu kerikil ini, kata Rasulullah, tidak akan memberikan mudarat, tidak akan memberikan manfaat. Diletakkankah, tidak diletakkankah, itu boleh-boleh saja. Tuh. Nah. Wa innal abda idza amila syai'an, apabila seorang hamba, berarti ini ada sangkut pautnya lagi lah, masih koma. Dan sesungguhnya hamba Allah, artinya si mayat, apabila dia beramal sesuatu, ahabbullahi minhu, yang paling dicintai Allah Ta'ala daripada amalan itu, ayatanaqilahu, bahwasanya si hamba tadi menyempurnakan daripada amalnya. Nah, sekarang saya bertanya, ada sangkut pautnya enggak? Ada sangkut pautnya. Kubur itu disunahkan ditinggikan sejengkal, inilah sejengkal. Setelah ada lubang berarti tidak sempurna lah, tidak sempurna. Lalu dengan adanya kerikil tadi itu menutupi daripada lubang-lubang tadi, berarti kita telah menyempurnakan daripada amal sunnah meninggikan kuburan. Itu kiasan Rasulullah. Hati-hati memaham hadis. Makanya terjemah tidak bisa dibaca tanpa belajar ilmu bahasa Arab, tidak bisa. Nah, kita ulang lagi lah sekali supaya paham. Batu kerikil ini, kata Rasulullah, tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa memberikan manfaat, dan
Dan sesungguhnya hamba apabila beramal sesuatu yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah menyempurnakan ibadah tadi. Itu sangkut pautnya ibadah apa aja pun bila disempurnakan Allah Ta'ala paling mencintai. Artinya inilah bila batu kerikil ini bisa menyempurnakan suatu amal ibadah, ini meninggikan kuburan kan ceritanya sejengkal begini, lalu berlubang dengan adanya batu kerikil tertutup lubang tadi, berarti sempurna melaksanakan sunnah Rasulullah meninggikan kuburan satu jengkal. Nah itu maksud Rasulullah kiasannya, itu ilmu kias. Jangan biar aja berlubang ya, tutupi dengan tanah. Nah kan ceritanya batu kerikil yang menutupi inilah. Nah kita ingin menyempurnakan kesunahan tadi, lalu diletakkan batu kerikil, tapi jangan dianggap, kata Rasulullah, batu kerikil ini memberikan mudarat. Jangan dianggap batu kerikil ini memberikan manfaat, cuma untuk menyempurnakan. Pahamlah? Belajar bahasa Arab supaya jangan membaca terjemahan hadis itu dengan akal sendiri, nafsu nanti. Wa amma wad'ul hajjari wa nawhi li ta'limil qabri palil hadisil mutaqaddimi. Adapun meletakkan batu atau perumpamaan atau semisal dengan batu nisan atau kayu nisan li ta'limil qabri, untuk sebagai alamat itu kuburan si anu, palil hadisil mutaqaddimi, itu sudah ada hadis yang telah terdahulu, sudah kita bahas. Yang kesembilan, la yajuzu ittikhadu siraj alal kuburi, tidak diperbolehkan membuat suatu siraj itu artinya lentera atau lampu, alal kuburi, di atas kuburan. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu zawaratil kuburi, Allah telah melaknat penziarah kubur, wal mutakhidina 'alaiha siraj, dan mereka yang membikin terhadap kubur tadi asiraja, akan lentera atau lampu. Dahulunya Allah Ta'ala melaknat, kata Rasulullah lah, penziarah kubur. Ini hadis ini dimansuh, satu kalimat inilah dimansuh. Dahulunya aku melarang, kata Rasulullah, sekarang ziarah. Nah sedangkan mutakhidina 'alaiha ini tidak dimansuh hukumnya, tidak diubah. Orang-orang yang membuat di atas kuburan tadi asiraja, akan lampu atau lentera. Jangan setelah membaca hadis inilah la'anallahu zawaratil kuburi, Allah telah melaknat penziarah kubur. Nah berarti ziarah kubur Allah Ta'ala laknat. Nah hati-hati kalau tidak ambil lagi hadis yang lain. Ini pemahaman hadisnya seperti ini, bahasa terjemahnya. Wal mutakhidina 'alaiha sirat, dan orang yang membuat lentera di atas kubur. Habis sudah, itu perkara-perkara kemuliaan bagi kubur inilah. Yukrahul julusi 'alal qabri. Nah, ini banyak pertanyaan inilah. Dimakruhkan duduk di atas kubur. Wal masyi 'alaihi, dan menginjak, berpijak. Ini ada juga orang tuh menempelkan kakinya di situ, berdiam sampai orang pulangan, ada juga. Wal masyi ini berjalan. Wan naumi, tidur. Wa qadal hajati, menunaikan hajat, BAB atau pipis. Min baulin, daripada pipis. Wa ghaitin, dan daripada BAB. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, la tajlisu 'alal quburi wa la tusalli ilaiha, janganlah kalian duduk di atas kuburan dan jangan pula salat di